Lu tahu nggak, ada satu anak muda yang udah ditakdirkan buat ngubah sejarah dunia, dan dia bener-bener lakuin itu. Dia bukan cuma penakluk kota, tapi penakluk peradaban. Namanya Muhammad Al-Fatih. Tahun 30 Maret 1432, di kota Edirne, ibu kota Kekaisaran Utsmani, lahir seorang bayi bernama Muhammad Al-Fatih yang kelak bikin dunia berguncang. Sejak kecil, dia bukan dibesarkan dengan kemewahan, tapi dengan visi besar. Gurunya, Syekh Aksem Setin, terus menanamkan satu kalimat di kepalanya. Suatu hari, kau akan menaklukkan Konstantinopel, kota yang dijanjikan Rasulullah kepada umat Islam. Dan kalimat itu bukan sekadar doa, itu jadi obsesi. Muhammad tumbuh dengan disiplin keras. Di umur 8 tahun, dia udah hafal Al-Quran. Di umur 12, dia belajar strategi perang, matematika, fisika, dan filosofi Yunani. Sementara anak-anak bangsawan lain sibuk berburu dan berpesta, dia belajar memimpin pasukan, belajar sabar, dan belajar berpikir seperti jenderal sejati. Waktu dia naik takhta di umur 19 tahun, semua orang di istana ngeremehin dia. Sultan muda katanya. Belum siap katanya. Tapi mereka salah besar. Karena bocah ini bukan cuma penguasa, dia udah lahir dengan satu misi yang dia anggap perintah Tuhan. Konstantinopel. Kota yang selama lebih dari 1000 tahun gak pernah bisa ditaklukkan. Bentengnya setebal 5 meter, 3 lapis, panjangnya puluhan kilometer. Laut di depannya dijaga rantai baja raksasa. Pasukannya dilatih dari generasi ke generasi. Puluhan kali pasukan Islam nyoba masuk, dan semuanya gagal. Tapi Al-Fatih nggak kayak penakluk lain. Dia nggak cuma berperang pakai pedang, tapi pakai akal. Dia mulai mempersiapkan segalanya dengan teliti. Dari logistik, senjata, sampai moral tentaranya. Dia pesan meriam terbesar di dunia waktu itu, Basilika, yang bisa ngelontarin peluru batu seberat 1,5 ton. Dia bangun benteng baru di tepi Bosporus buat motong jalur bantuan Romawi. Dan dia udah ngumpulin pasukan 80.000 orang, siap ngelawan kekuatan yang udah bertahan 1000 tahun. April 1453. Pengepungan Konstantinopel dimulai. Meriam-meriam raksasa meledak tiap hari, tapi tembok kota tetap berdiri. Pasukan Bizantium bertahan mati-matian, sementara laut mereka dilindungi rantai baja yang bikin kapal Utsmani nggak bisa masuk. Sampai akhirnya Al-Fatih ngelakuin hal yang bikin dunia bengong. Dia nyuruh tentaranya angkut kapal lewat darat. Malam itu, lebih dari 70 kapal perang ditarik melintasi bukit-bukit curam dengan batang kayu dan minyak sebagai pelumas. Orang-orang Bizantium kaget pas lihat kapal musuh tiba-tiba muncul dari balik gunung di pelabuhan mereka. Itu bukan mukjizat, itu strategi yang gak pernah terpikir manusia waktu itu. Setelah hampir 2 bulan, tembok yang katanya abadi akhirnya retak. Tanggal 29 Mei 1453, pasukan Utsmani masuk ke kota. Teriakan perang berhenti, dan untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, Konstantinopel jatuh. Tapi yang luar biasa bukan cuma kemenangannya, tapi caranya menang. Muhammad Al-Fatih larang tentaranya membunuh warga sipil. Dia lindungi gereja,